Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimana semuanya sehat? Insya Allah semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, saya mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Dan orang yang diberikan hikmah itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi di dunia ini ada beberapa orang, ya, orang-orang pilihan, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah tersebut tertuang di dalam sebuah perkataan. Nah, perkataan-perkataan inilah yang akan kita kutip, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama daripada kata-kata bijak orang-orang hebat adalah mereka berkata, khairul umuri awsatuha. Artinya sebaik-baik perkara adalah yang seimbang. Awsatuha, seimbang. Artinya apa? Artinya bahwa apabila kita melakukan apapun itu, setidaknya jangan sampai ifrat atau tidak sampai kepada tafrid. Ifrat itu apa? Ifrat artinya berlebihan. Tafrid apa? Tafrid itu artinya terlalu kurang. Jadi tidak terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke kiri. Tetapi yang kita mesti lakukan adalah tengah-tengah saja, seimbang. Maka dari itu jangan sampai ya berlebihan dalam segala hal. Baik itu makan, minum, ibadah, puasa. Ya, contohnya adalah ibadah. Ya, contohnya adalah ibadah dan puasa. Mungkin saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang tidak biasa, ya, kekuatan yang tidak biasa melebihi orang pada umumnya, sehingga kita mampu mengerjakan ibadah dari pagi sampai malam lagi, bahkan sampai pagi lagi. Nah, itu adalah jenis ibadah yang berlebihan, ya, berlebihan. Artinya apa? Dia gunakan waktu yang ada buat sholat sunnah, dengan mengerjakan sholat sunnah terus, ya, sampai dia melupakan orang-orang yang wajib baginya untuk diberikan nafkah misalkan, atau untuk memperhatikan lebih kepada anak dan seterusnya. Itu adalah contoh kecil daripada sesuatu yang tidak boleh berlebihan. Sama juga dengan puasa. Puasa juga tidak boleh berlebihan. Ya. Contohnya kita juga tadi diberikan kekuatan oleh Allah, ya. Ya, kita bisa berpuasa. Syariat Islam memerintahkan kepada kita bersahur pada waktu sebelum fajar dan menahan lapar dari fajar sampai terbenamnya matahari, dan sampai situ saja puasa kita, ya, sampai situ saja. Dan kita tidak boleh untuk melanjutkan puasa setelah maghrib sampai pagi hari atau hari berikutnya. Kita tidak boleh. Itu namanya jenis puasa wisal. Dan syariat Islam melarang puasa wisal,
yang puasa menyambung dari hari sekarang sampai hari berikutnya. Karena apa? Menganggap bahwa dirinya kuat. Nah, oleh karena itu syariat melarangnya. Karena apa? Karena banyak mungkin nanti kewajiban-kewajiban, hal-hal yang baik yang dia tinggalkan. Maka dari itu jangan sampai kita berlebihan melakukan sesuatu. Begitu juga satu terakhir contohnya adalah makan dan minum. Kalau makan yang secukupnya, jangan sampai berlebihan. Cukupnya satu piring. Sekiranya dia mendapatkan kekuatan untuk melakukan aktivitas, maka makanlah secukupnya, jangan sampai berlebihan. Karena makan yang berlebihan itu akan membuat seluruh anggota tubuh itu menjadi mati, menjadi kaku, menjadi berat. Sehingga ketika perut itu sudah kenyang, maka semuanya juga akan lemas, malas, dan yang dia perbuat hanya pengen tidur aja. Maka dihindari sesuatu yang memang berlebihan. Oke. Ataupun juga yang kurang-kurang. Yang kurang-kurang itu juga kita hindarkan. Karena apa? Karena kalau kita kurang itu sama seperti kita meremehkan. Tadi ibadah tidak boleh berlebihan. Kurang juga tidak boleh. Karena apa? Kalau kita kurang beribadah, maka itu artinya ada kesan kita menyepelekan ibadah. Nah, menyepelekan ibadah. Maka berlebihan, ifrat dan tafrid itu tidak diperkenankan. Kedua, itu likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Artinya setiap tempat itu ada perkataan yang cocok, yang tepat. Dan setiap perkataan itu ada tempat yang cocok juga. Artinya bahwa ketika kita berbicara itu harus ada seninya, harus ada seninya, harus disesuaikan dengan tempat dan keadaan atau kondisi. Mungkin bisa jadi perkataan yang kita ucapkan itu benar, tetapi kita ucapkan pada tempat dan kondisi yang memang salah, yang kurang tepat, yang nggak cocok. Yang terjadi adalah kita berikan nasihat kepada orang lain, bukannya kita mendapatkan manfaat, malah kita dicaci maki, kita dimarahin dan seterusnya. Ya, karena apa? Tempatnya nggak cocok, waktunya juga nggak cocok. Maka perhatikan betul perkataan yang kita ucapkan. Contoh lainnya juga seperti kita mengucapkan sesuatu juga harus perlu dipikirkan dulu. Apakah perkataan yang kita ucapkan nantinya itu bisa membuahkan manfaat atau malah mendatangkan madarat. Mendatangkan madarat. Seperti kalau kita sembarang ngomong malah orang itu tersinggung. Niatnya bercanda tetapi dia ambil serius. Kita nggak tahu dia orang bakal menganggap kita bercanda. Tapi dia menganggapnya serius. Itu kan kita nggak tahu. Maka sebaiknya kalau kita mau berbicara, kita introspeksi dulu perkataan itu benar atau tidak. Kalau benar, alhamdulillah. Tetapi harus cocok juga. Apakah waktu dan tempatnya itu cocok atau tidak. Itu makanya perkataan bijak mengatakan likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Baik. Yang ketiga itu berbunyi idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Perkataan bijak ini sesungguhnya diambil daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, inna mimma adrakan nasu, min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya perkataan yang dikenal orang-orang dari
para nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Jadi cuma diambil idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Oke, kita masuk kepada penjelasan singkat daripada idza lam tastahi ini. Perkataan ini, ya, kebijakan ini tidak berarti bermakna bermakna hakiki, tetapi perkataan ini memiliki kandungan sindiran, ya, ada unsur sindiran di dalamnya. Artinya apa? Bahwa kita kalau memang tidak malu berbuat keburukan, maka silahkan berbuatlah. Jadi artinya apa? Kita di dalam perkataan ini diminta, dianjurkan, diperintahkan untuk malu, untuk merasa malu, merasa aja paling tidak merasa malu apabila kita mau berbuat keburukan, apabila kita mau berbuat yang tidak baik. Maka untuk mencegah perbuatan yang tidak baik, maka kita dianjurkan untuk merasa malu. Kalau kita sudah merasa malu, mendapatkan rasa malu tersebut, insya Allah perbuatan yang tidak baik itu akan terhindar daripada kita. Maka dari itu dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW menyebutkan al-haya'u minal iman. Ya, malu itu sebagian daripada iman. Oke, kita ambil contoh cepat-cepat. Contohnya adalah seperti anak sekolah, ya, anak sekolah. Anak sekolah itu diajarkan di dalam sekolah untuk berbuat sopan, berbuat baik dan seterusnya. Ya kan? Tidak bolos, tidak neko-neko, tidak berbuat anarkis dan seterusnya. Itu adalah idealnya daripada anak sekolah. Maka apa jadinya kalau dia berbuat nyontek, kabur, ya kan, sering nggak datang, berani sama guru dan seterusnya. Nah, andai saja dia sedikit merasa malu, maka perbuatan yang tidak baik akan terhindar daripada anak tersebut. Maka sebaiknya bagi seluruh orang, baik itu anak pelajar ataupun bukan, paling tidak untuk mencegah perbuatan buruk adalah dia merasa malu. Oke, itu adalah perkataan bijak yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, laisal aibu liman kana faqiran balil aibu liman kana bakhilan. Artinya, bukanlah celak aib bagi orang yang fakir, melainkan aib dan celak itu adalah bagi orang yang bakhil, kikir, pelit. Oke. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan yang untuk mencukupi kebutuhannya setiap hari. Nah, jadi dia memang betul-betul dalam keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi yang dimaksud di dalam hal ini, ya, perkataan ini adalah orang fakir ini bukanlah aib, ya, bukanlah aib, selama sepanjang dia mau berusaha untuk mendapatkan rezeki. Kita nggak tahu siapa orang di antara kita yang bakal nantinya mendapatkan bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang dia adalah orang fakir, bisa jadi besok dia adalah miliarder dan milioner. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi fakir pada umumnya bukanlah suatu aib. Yang aib adalah orang yang pelit, orang yang kikir. Karena apa? Dia mungkin memiliki banyak hal, dia memiliki uang, dia memiliki harta, tetapi dia bakhil, dia pelit. Jadi seolah-olah karena kebakhilannya dia, kefakirannya, kekikirannya dia hidup di dunia ini menjadi serasa sempit, serasa
serasa sempit karena kebakhilannya. Berbeda sama orang yang fakir yang dia mungkin hanya memiliki tidak banyak harta, tetapi karena dia memiliki sifat dermawan, dia mau memberi kepada orang lain, itu justru lebih baik. Bisa jadi itu adalah menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5. Yang terakhir adalah laisal yatimul ladzi mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal adab. Yatim ya bukanlah orang yang mati, yang meninggal orang tuanya, ayahnya, melainkan orang yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan adab. Jadi yatim yang dimaksud di dalam perkataan bijak ini adalah yatim bermakna kiasan saja. Jadi orang yatim itu tidak buruk, tidak jelek, tetapi yang buruk, yang sengsara itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti. Itu yang buruk, itu yang jelek, itu yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Karena apa? Karena kita diajarkan oleh sejarah bahwa ulama kita itu banyak juga yang terlahir atau besar ya dalam keadaan yatim. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya tahu sejarah beliau. Beliau dari kecil ya sudah ditinggalkan oleh ayahnya, ya, dibesarkan oleh ibunya, kakeknya, pamannya dan seterusnya, dan menjadi orang yang hebat. Ada lagi orang yatim ya dari kecil, tetapi ketika dewasa dia menjadi orang hebat. Siapa dia? Yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dialah orang kecil yatim ya, besarnya jadi orang hebat. Itulah kehebatan atau kelebihan daripada orang yatim, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala ambil daripadanya sesuatu yang berharga, malah justru Allah berikan kepadanya sesuatu yang lebih hebat lagi, di mana Allah tidak berikan kepada orang lain. Maka dari itu jangan berkecil hati bagi orang yang yatim. Terus beroptimis bahwa di sana banyak jalan, di sana banyak peluang, di sana banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang masalah adalah dia yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti, akhlak. Ya. Budi pekerti dan akhlak itu yang sangat menyedihkan. Itu yang sangat menyedihkan. Berapa banyak orang diangkat oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan yatim, tapi tidak demikian orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau berbudi, berakhlak mulia. Justru malah itu adalah orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semuanya, itu penjelasan singkat daripada perkataan-perkataan bijak daripada orang-orang hebat. Semoga kita semuanya juga mendapatkan cipratan daripada hikmah-hikmah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang hebat. Oke, sekian, sampai jumpa, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat dan berguna buat orang lain, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you next time. Insyaallah kita berjumpa kembali pada video berikutnya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.